Basalt merupakan batuan beku vulkanik yang berasal dari hasil pembekuan magma berkomposisi basa di permukaan. Biasanya berwarna abu-abu menjadi hitam dan halus karena pendinginan yang cepat dari lava pada suhu permukaan. Basalt lazimnya bersifat masif dan keras. Basalt kerap digunakan sebagai bahan baku dalam industri poles, bahan bangunan atau fondasi atau gedung, jalan, jembatan, dan lain-lain, dan sebagai agregat. Di sini terdapat tabel 1 yang ada di bawah ini. Berdasarkan tabel 1 di atas, sumber daya bahan galian basalt tersebut memiliki komposisi magnesium oksida atau MgO yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa diolah dan dijadikan bahan baku semen. Oleh karena itu, sumber daya bahan galian basalt yang ada tidak dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan semen. Usaha yang dilakukan untuk memanfaatkan dan mengolah bahan galian basalt adalah dengan menambang dan mengolahnya menjadi bentuk lain seperti batu belah atau split, yang nantinya batu split tersebut bisa dijadikan sebagai bahan campuran dalam pembuatan beton atau disebut juga ready mix concrete. Yang pertama yaitu sistem penambangan. Sistem penambangan basalt menggunakan sistem tambang terbuka atau quarry. Adapun rencana tahapan penambangan bahan galian basalt ini adalah sebagai berikut. Yang pertama peledakan, yang kedua pengangkutan, yang ketiga peremukan, dan yang keempat permuatan material hasil crossing ke truk konsumen. Dan yang kedua jam kerja efektif. Dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan yang ada, jumlah jam kerja efektif per tahunnya adalah sebesar 2,976 jam per tahun. Yang ketiga, target produksi dan umur tambang. Berdasarkan rencana kerja dan anggaran PT Semen Padang, ditetapkan target produksi sebesar 535.000 ton per tahun. Dengan target produksi ini, maka umur dari kegiatan penambangan dan pengolahan bahan galian basalt didapat selama 14 tahun 7 bulan. Yang keempat, pengeboran dan peledakan. Pengeboran dan peledakan dibagi menjadi dua, yaitu geometri peledakan dengan menggunakan metode RL yang didirikan 1967. Maka geometri peledakan untuk pembongkaran bahan galian basalt dapat dilihat pada tabel 3. Proses pengeboran dilakukan dengan alat bor Furukawa HCR 1502 dengan biaya per meter dari kegiatan pengeboran yaitu Rp58.540 per meter. Yang kedua, biaya pengeboran dan peledakan. Biaya peledakan didapat dari perhitungan kebutuhan peralatan dan perlengkapan peledakan, sedangkan biaya pengeboran didapat dari total kedalaman pemboran. Yang kelima yaitu pengangkutan. Pengangkutan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan alat mekanis. Ada 4 alat jenis alat yang akan dihitung kebutuhannya, antara lain bulldozer untuk persiapan peledakan, ekskavator, dump truck, dan wheel loader. Rekapitulasi perhitungannya dapat dilihat di tabel 5. Biaya alat mekanis. Biaya sewa alat tergantung harga sewa alat dan durasi penyewaan yang dapat dilihat pada tabel yang ke-6. Dan untuk biaya bahan bakar tergantung pada konsumen bahan bakar tiap alat dan pada harga bahan bakar yaitu solar industri diasumsikan sebesar 7.800 per liter. Hasil perhitungan biaya sewa dan bahan bakar alat mekanis dapat dilihat pada tabel 7. Yang ke-6 yaitu peremukan. Menggunakan crusher dengan type P dan dengan type jauh crusher type PE 750 kali 1060 sebagai primary crushing dan con crusher type sebagai secondary crushing. Yang ketujuh yaitu biaya produksi. Biaya pengeluaran yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton batu split basalt adalah sebesar Rp36.360 per ton, di luar pajak pendapatan dan pajak bahan galian atau Rp79.372.995. Sudah termasuk pajak bahan galian dan pajak pendapatan. Itulah hasil dari presentasi saya. Sekian. Wassalamualaikum.